Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 4, seperti biasa di sentra Ibu, sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman kelas 4, di sentra kali ini, sentra sains, kita akan membahas temanya masih sama ya, tentang sinar matahari. Topiknya kita akan masih membahas juga yang sama tentang tata surya. Hanya saja di pekan lalu sebelum kita evaluasi ya, kita membahas babnya itu tentang susunan planet di tata surya ya. Nah, di pekan ini babnya kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Siapa di sini teman-teman yang udah tahu rotasi bumi itu apa sih? Nah, Ibu kasih tahu ya, rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada sumbunya atau pada porosnya ya teman-teman ya. Jadi ini misalnya bumi, dia akan berputar di tempatnya saja ya, dia tidak akan keliling kemana-mana. Itu yang dinamakan rotasi bumi ya. Dan dia itu berputarnya seperti gasing. Kalau teman-teman mungkin pernah main gasing, seperti itu ya, dia berputar pada tempatnya. Nah, terus berputarnya itu, bumi itu berotasi selama 24 jam atau 1 hari ya teman-teman ya. Dan bumi juga memiliki sumbu rotasi yang miring. Nah teman-teman ya, ini Ibu punya contoh. Ini yang disebut rotasi bumi ya. Jadi bumi berputar pada sumbu atau porosnya. Dia tidak berputar seperti ini ya. Kalau rotasi dia di tempat, seperti gasing ya teman-teman ya. Dan ini, bola tiruan bumi ini disebut globe. Oke? Bola tiruan bumi disebut globe. Nah, bumi juga memiliki sumbu rotasi yang miring ya. Coba diperhatikan. Miring ya teman-teman ya. Tidak rata seperti ini kan, tapi dia miring. Seperti ini ya, itu rotasi bumi. Nah, Bu, tadi rotasi itu kan artinya perputaran bumi, Bu. Kok kita sebagai makhluk hidup, manusia tidak merasakan perputaran itu, Bu? Kok kita nggak pusing? Sedangkan kita sendiri kalau muter-muter sendirian rasanya pusing. Nah, apa sih Bu sebabnya? Nah, Ibu jelaskan ya. Karena bumi itu memiliki gravitasi yang menyebabkan kita sebagai makhluk hidup itu tidak merasakan yang namanya perputaran atau rotasi bumi tersebut. Gravitasi tersebut akan menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri. Nah, terus ada nih beberapa akibat dari rotasi bumi tersebut ya. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, terdapat perbedaan waktu di beberapa daerah atau negara ya. Namun pusat perbedaan waktu itu berada di kota Greenwich, Inggris ya. Karena letaknya tepat pada 0 derajat. Untuk lebih detailnya masalah Greenwich akan dijelaskan oleh Ibu Hana ya di Sentra Sosial Budaya teman-teman. Terus yang ketiga, terdapat perbedaan percepatan gravitasi bumi ya. Yang keempat, terjadi pembelokan arah arus laut ya. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang akibat dari rotasi bumi ini ya. Tadi yang pertama itu terjadi siang dan malam. Teman-teman coba diperhatikan, dalam satu hari kita tidak merasakan hanya pagi hari saja atau mataharinya terbit saja. Ada saatnya kita merasakan matahari itu tenggelam ya. Jadi malam hari, waktu yang tepat di mana kita beristirahat ya. Nah, pada saat matahari terbit itu adalah waktu yang tepat untuk kita beraktivitas ya. Ada yang bekerja, ada yang sekolah dan lain-lain ya teman-teman ya.
Makanya Allah dengan kemahakuasaannya itu menciptakan satu hari itu ada saat di mana matahari terbit dan ada saat di mana matahari terbenam. Nah, contoh yang kedua tadi itu akibat rotasi bumi ya, yaitu terdapat perbedaan waktu di beberapa daerah atau negara ya teman-teman ya. Siapa di sini yang mungkin pernah ke luar negeri? Mungkin ada yang pernah ke Mekah, ikut orang tuanya umroh, atau mungkin sekedar jalan-jalan ke negara lain, atau mungkin ke kota lain ya. Nah, negara Indonesia dengan negara yang lain itu biasanya mengalami perbedaan waktu beberapa jam ya teman-teman ya. Nah, di negara kita sendiri pun itu kan kita negara kepulauan ya, banyak sekali pulau-pulau besar dan juga kota-kota yang ada di setiap pulaunya. Contoh yang paling gampang, coba deh teman-teman, siapa di sini yang mungkin punya kerabat atau saudara atau mungkin kakek neneknya tinggal di Pulau Jawa atau Jakarta. Nah, itu coba deh dibandingkan dengan daerah kita, kota kita ya, kota Balikpapan. Kita kan tinggal di Kalimantan Timur, di kota Balikpapan. Nah, itu terdapat perbedaan waktu dengan Pulau Jawa. Misalnya kota Jakarta saja ya. Nah, di kota Jakarta itu lebih lambat 1 jam daripada di Balikpapan. Jadi kalau di sana jam 8, di sini jam 9 ya teman-teman ya. Kita lebih cepat 1 jam, mereka lebih lambat 1 jam daripada kita ya. Nanti untuk perbedaan waktunya antar daerah, antar negara itu akan lebih dijelaskan di sentra sosial budaya ya dengan Ibu Hana ya. Tapi perbedaan waktunya itu ada di kota Greenwich ya, pusatnya ya. Nah, terus berikutnya nih ada percepatan gravitasi bumi. Nah, itu juga di beberapa daerah itu di beberapa tempat bahkan itu ada yang beda sekali. Ada yang sangat cepat, ada yang lambat ya percepatan gravitasi buminya ya. Terus pembelokan arah arus laut ya, kita sering lihat itu kok tiba-tiba lautnya itu arusnya tuh agak-agak ke kanan atau agak-agak ke kiri. Itu semua diakibatkan oleh rotasi bumi ya teman-teman ya. Kan dia tidak datar-datar saja ya, pasti ada saatnya dia berbelok agak sedikit ke kiri atau ke kanan ya. Seperti ibaratnya kalau ditaruh di mangkok atau di sebuah tempat kita miringkan, dia akan berbelok sedikit ya arah arus lautnya ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke revolusi bumi ya. Tadi kan kita babnya mau bahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Apa sih Bu revolusi bumi itu? Revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari sesuai dengan garis orbitnya atau garis edarnya. Nah, dan bumi itu berevolusi atau mengelilingi matahari tadi selama 1 tahun. Siapa di sini yang tahu 1 tahun itu ada berapa hari? Mungkin sudah pernah dijelaskan oleh Ibu Siti di sentra matematika. Iya, betul sekali, 1 tahun ada 365 hari atau 366 hari. Kenapa kok ada beda Bu? 365 dengan 366. Nah, itu juga akan dijelaskan di sentra sosial budaya ya. Ada tahun dimana kita mengalami setiap 4 tahun sekali itu penambahan 1 hari ya teman-teman ya. Disebut tahun kabisat ya. Oke. Nah, terus bumi itu berevolusi dari arah barat ke timur ya, dia melawan arah jarum jam dari arah barat ke timur. Makanya matahari itu terbitnya kita bilang dari timur dan tenggelamnya ke barat, kebalikannya ya, dia berputarnya dari barat ke timur. Sedangkan jadi kita merasakan bahwa matahari terbit dari timur dan tenggelam ke barat ya. Bu, tadi ada ngebahas orbit. Orbit itu apa sih Bu? Saya sendiri nggak paham. Orbit adalah lintasan yang dimiliki oleh setiap planet dalam kegiatannya mengelilingi matahari ya. Nah, di 2 pekan yang lalu sebelum kita evaluasi, kita kan pernah membahas tentang tata surya. Ada beberapa teman-teman yang sudah membuat susunan planet tata surya lengkap bersama dengan garis orbitnya. Nah, garis orbit itulah bentuknya yang seperti oval atau lonjong ya. Nah, itu ada fungsinya teman-teman ya. Allah dengan kemahakuasaannya membuat
garis orbit di setiap planet itu tujuannya agar setiap planet itu tidak terjadi benturan atau tabrakan ya. Coba dibayangkan kalau satu garis orbit untuk semua planet ya, bisa jadi saling bertabrakan ya, dan efeknya ke kita yang di dalam planet bisa jadi hancur ya teman-teman ya. Nah, Allahu alam pada saat nanti pada hari kiamat ya, itu akan dijelaskan lagi oleh Pak Andri di sentra Imtak ya teman-teman ya. Nah, terus ada juga nih akibat dari revolusi bumi. Yang pertama, terjadinya gerak semu matahari. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu siang dan malam. Yang ketiga, terjadinya perubahan musim. Yang keempat, adanya rasi bintang yang tampak berbeda di setiap bulannya. Yang kelima, penetapan kalender Masehi ya. Dan yang keenam, terjadinya gerhana bulan dan matahari. Nah, kita akan bahas satu demi satu ya. Yang pertama, terjadinya gerak semu matahari. Contohnya, teman-teman coba perhatikan, matahari kan suka posisinya berubah-ubah ya. Itu yang dinamakan gerak semu matahari ya teman-teman ya. Yang kedua, terjadinya siang dan malam, sama seperti rotasi tadi ya. Kita Allah dengan kemahakuasaannya tuh kita bisa merasakan mana matahari itu terbit, kita bisa beraktivitas, waktu dimana matahari tenggelam, waktunya kita beristirahat ya teman-teman ya. Yang ketiga, terjadinya perubahan musim. Di dunia Ibu memberikan contoh ada 5 musim ya. Yang pertama, musim semi. Yang kedua, musim panas. Yang ketiga, musim gugur. Yang keempat, musim hujan. Yang kelima, musim dingin atau musim salju. Kalau musim semi itu dimana tanaman-tanaman itu lagi subur-suburnya ya teman-teman ya. Pohon-pohon, bunga-bunga itu bermekaran lagi indah-indahnya di musim semi ya. Kalau musim gugur itu di negara lain yang mengalami musim gugur, dia itu rontok daun-daunnya, bunga-bunganya, sehingga kayak gundul pohonnya ya, seperti itu ya. Kalau musim panas ya musim kemarau ya teman-teman ya, kita udah merasakan ya. Begitu juga dengan musim hujan, artinya intensitas air hujan itu banyak turun ya teman-teman ya, sering terjadinya. Musim dingin atau salju atau bahasa Inggrisnya winter ya, itu juga di beberapa negara saja ya. Tapi kita di Indonesia hanya mengalami 2 musim. Siapa yang ingat? Iya betul sekali, ada musim kemarau atau musim panas dan musim hujan. Kenapa sih Bu kita cuma mengalami 2 musim, sedangkan di negara lain bisa mengalami musimnya itu lebih dari 2? Nah, karena Indonesia itu secara letak geografisnya itu dilewati oleh garis yang namanya garis Khatulistiwa ya. Nanti untuk pembahasan garis Khatulistiwa seperti apa itu akan lebih detailnya akan dijelaskan di sentra sosial budaya dengan Bu Hana ya. Nah, terus akibat adanya revolusi bumi yang keempat itu adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Apa sih Bu rasi bintang itu? Saya nggak paham Bu. Rasi bintang itu adalah sekumpulan bintang-bintang yang membentuk pola-pola tertentu di langit. Coba deh, mulai sekarang teman-teman perhatikan pada saat malam hari ada beberapa bintang yang berkumpul membentuk sesuatu, pola-pola tertentu ya teman-teman ya. Nah, si rasi bintang ini juga sering disebut zodiak. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar ya kata zodiak. Contoh-contohnya itu seperti ada penyebutannya Cancer, Leo, Gemini, dan lain-lain ya teman-teman ya. Dan di beberapa keyakinan orang tertentu itu mengkaitkan antara zodiak ini dengan nasib seseorang ya. Tapi kita sebagai umat muslim, orang yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita punya pedoman hidup yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sudah diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW, itu kita tidak mempercayai bahwa si zodiak atau rasi bintang ini berhubungan dengan nasib kita sebagai manusia ya. Kita ada caranya tersendiri ya, bagaimana Allah tuh sudah mengaturnya di dalam Al-Qur'an ya, tentang bagaimana sih manusia itu harus bersikap terhadap si rasi bintang ini ya. Nah,
Terus ada juga nih ilmu yang mempelajari tentang rasi bintang, disebut astrologi ya teman-teman ya. Jadi astrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang rasi bintang. Nah, terus ada lagi akibat dari adanya revolusi bumi yang kelima, adanya penetapan kalender Masehi yang kita sering pakai ya, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, itu adalah disebut kalender Masehi. Tapi kita sebagai umat Islam itu juga tetap menggunakan berpatokan pada kalender Islam, yaitu kalender Hijriyah ya. Nah, itu untuk lebih detailnya juga ditanyakan ke Imtak. Kalau tadi masalah tentang kepercayaan kita sebagai umat muslim terhadap zodiak, terhadap rasi bintang juga bisa bertabayun ya, ditanyakan lagi dengan Bapak Andri di sentra Imtak ya, bagaimana kita menyikapinya ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah akibat adanya revolusi bumi yang keenam adalah terjadinya gerhana bulan dan matahari. Kita akan bahas lebih lanjut tentang gerhana bulan dan matahari di bab berikutnya ya. Sekedar pengetahuan saja, mungkin teman-teman sudah di beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah mengalami yang namanya gerhana matahari ya, sampai ada kita sholat gerhana ya teman-teman ya. Nah, itulah Allah dengan kemahakuasaannya ya, menunjukkan segala kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki ya. Untuk itu kita harus berpegang teguh, mempercayai, beriman, kita tetap yakin bahwa semua ini adalah ciptaan Allah dan kemahakuasaannya Allah. Oke, Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan pada saat recalling, atau mungkin minta bantu kepada orang tuanya atau pendampingnya untuk menghubungi Ibu ya. Oke, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, pastikan jaga kebersihan, jaga kesehatan di rumah saja selama tidak ada keperluan yang mendesak. Kalau keluar rumah, pastikan menggunakan masker, face, dan membawa hand sanitizer ya, menggunakan juga face shieldnya ya. Oke, kita ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.